Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Al-Barakati dari program studi teknologi data internet. Jadi di video kali ini kita akan menginstal Linux Ubuntu, kemudian web server APC2, lalu FTP, kemudian SSH, dilanjutkan dengan device, lalu menginstal database MariaDB, PHP, kemudian yang terakhir WordPress terbaru. Kita langsung mulai saja. Yang pertama di sini kita akan membuat file virtual mesinnya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat mengisi nama untuk virtual mesinnya. Lalu di user init kita pilih Linux Ubuntu yang telah kita unduh. Di sini saya menggunakan versi 24.04.3 live server AMD 64. Kemudian jangan lupa untuk men-checklist skip unattended installation. Nah, setelah dibuat, kita akan pencet start untuk memulai virtual machine. Nah, di sini ada tampilan yang pertama, yaitu ada 3 opsi. Di sini kita akan memilih opsi yang pertama, try or install Ubuntu server. Enter. Untuk di Oracle VirtualBox sama sekali tidak menggunakan mouse, tetapi menggunakan keyboard sebagai sebagai alat kontrolnya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi Linux Ubuntu-nya terlebih dahulu, mulai dari bahasa. Kemudian dari sini kita akan cukup dengan mengeklik done. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi profile configuration. Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan, di sini saya akan menggunakan nama server, kemudian username yang sama. Nah, pada bagian sini, untuk SSH configuration, jangan lupa untuk di checklist dengan mengeklik spasi.
Nah, mulai dari sini prosesnya akan lebih lama karena dia akan masih memproses untuk menginstal Linux Ubuntu-nya. Nah, di sini kan kita telah berhasil menginstal konfigurasinya. Di sini ada tulisan installation complete. Maka kita akan melakukan reboot ulang. Menyalakan ulang. Klik reboot now. Nah, di sini jangan lupa untuk login. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melupakan username dan password. Lalu kita akan berganti menjadi root dengan mengetikkan perintah sudo. Nah, ini kita sudah masuk ke web server APC2. Step by step untuk menginstal web server APC2. Nah, sebelumnya kita close terlebih dahulu di settingan. Di bagian network, kita ubah ke bridge adapter. Kembali lagi ke Ubuntu. Di sini kita akan menginstal APC2. Untuk perintahnya, apt install APC2. Nah, di sini kita berhasil menginstal APC2, kemudian kita akan mengecek alamat IP yang sedang dipakai. Nah, untuk di sini alamat IP yang digunakan adalah 192.168.116 yang berarti alamat IP publik. Kita ke web browser, apakah bisa mengakses web server APC2? Nah, ini berhasil ya. Tadi sempat ada kesalahan mengetik. Nah, di sini berhasil bahwa kita dapat mengakses web server APC2. Ini untuk tampilannya. Setelah menginstal web server APC2, kita akan melanjutkan ke STC. Kembali ke Ubuntu, ketik perintah apt get install stpd untuk menginstal STC. Nah, setelahnya kita akan mengubah file konfigurasi ke sstpd menggunakan perintah nano
slash etc isi std. Nah, di sini kan muncul tuh file konfigurasinya. Jadi pada file konfigurasi ini kita ada beberapa para tagar yang akan dihapus di depan baris. Untuk teks barisnya apa saja bisa diikuti di video ini. Untuk yang pertama itu external sudah, kemudian kita lanjutkan ke write enable. Nah, setelah menghapus tagar yang ada di beberapa depan baris, eh, dilanjutkan di bawahnya. Di bawah file konfigurasi ini kita akan menambahkan baris konfigurasi allow like enable. Kemudian untuk menyimpannya tekan ctrl plus x lalu y kemudian enter. Di sini kita akan menyimpan konfigurasi dan merestart service dengan perintah service usstd restart. Nah, di sini kita sudah menyimpan file konfigurasinya dan merestart service-nya. Kita ke web browser untuk mengunduh FileZilla. Kebetulan di sini saya telah mengunduhnya. Nah, di FileZilla kita akan mengisi host dengan alamat IP yang kita pakai, username yang kita gunakan sebelumnya, dan untuk port yang digunakan adalah D2. Nah, di sini dia berhasil ya, berhasil connect ke PSTP menggunakan FileZilla. Setelah menginstal FTP, kita lanjutkan ke SSH. Untuk langkah-langkahnya, install SSH server dengan perintah apt install open SSH server. Nah, di sini kan berhasil diinstal untuk SSH open SSH server. Kemudian kita buka command prompt. Di command prompt kita coba nge-ping alamat IP yang digunakan.
Nah, di sini dia langsung membalas. Kemudian untuk memastikan apakah SSH berhasil terhubung, ketik perintah SSH, kemudian username kita, lalu alamat IP-nya. Nah, di sini berhasil terhubung ke SSH. Lalu selanjutnya kita ke device SSH client. Jangan lupa untuk mengunduhnya di web. Untuk device yang digunakan itu versi SSH client. Kebetulan saya sudah mengunduhnya, jadi kita langsung saja buka device. Nah, di device ini kita akan menggunakan alamat IP yang kita gunakan. Lalu setelah mengubah alamat IP, kemudian menambahkan port, menambahkan username, lalu mengubah inisial method menjadi password, klik login. Nah, di sini dia berhasil terhubung di device. Nah, sebelumnya kita akan mengunduh WordPress. Untuk WordPress yang diunduh itu versi yang ini, kebetulan saya sudah mengunduhnya. Nah, yang pertama saat diunduh itu dia filenya masih tipe zip, maka dari itu kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Setelah diekstrak, kita kembali lagi ke Windows Bitpipe. Nah, ke New SFTP Windows. Nah, di sini kita hapus tab-nya. Cari folder di mana file ekstrak WordPress, file WordPress yang telah diekstrak. Nah, kita kembali dulu ke Windows Bitpipe SSH Client, kemudian buka terminalnya. Di terminal kita akses root. Nah, dari sini kita ke MariaDB, menginstal MariaDB terlebih dahulu. Kembali ke Ubuntu. Di Ubuntu kita akan mengupdate cache repository-nya terlebih dahulu. Nah, setelah di-update, kita akan menginstal MariaDB server.
Setelah berhasil diinstal, kita akan mengganti password MariaDB menggunakan perintah MariaDB secure installation. Kita masukkan password yang sekarang, password untuk root, kemudian ini, di sini ya. Untuk password terbarunya sebaiknya password yang mudah untuk diingat atau perlu yang sulit tetapi harus dicatat. Nah, setelah menginstal MariaDB, kita lanjutkan ke menginstal PHP MyAdmin. Yang pertama, ketik perintah apt install PHP. Nah, setelah berhasil diinstal, kita akan menginstal paket PHP MyAdmin. Nah, di sini setelah selesai diunduh, kan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk pilih web server yang mau dikonfigurasi. Nah, untuk web server yang digunakan itu kan APC2, maka kita akan mengeklik spasi untuk men-checklist APC2. Kemudian enter. Ini kita pilih yes untuk konfigurasi database PHP MyAdmin dan masukkan password yang dibuat saat MariaDB. Kita ke web browser untuk mengetes PHP MyAdmin. Apakah sudah terbuat untuk perintahnya http, kemudian alamat IP yang kita pakai, lalu slash PHP MyAdmin. Nah, di sini dia berhasil mengakses PHP MyAdmin menggunakan alamat IP yang dipakai. Untuk username kita isi root, kemudian untuk password yang kita gunakan tadi, untuk passwordnya tadi saya isi admin 123. Nah, ini berhasil diakses untuk PHP MyAdmin-nya, database PHP ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan menginstal WordPress. Kembali ke Bitwise. Nah, kita klik ini, file WordPress, kemudian upload.
Nah, di sini kan untuk file WordPress-nya berhasil diupload di device. Kita kembali ke terminal device. Nah, di sini kita ketik perintah sudo nc. Nah, untuk memastikan apakah eh, file WordPress-nya telah dipindahkan ke direktori ini, ketik perintah ls -l. Nah, di sini WordPress-nya berhasil ke direktori Bila. Kemudian kita lanjutkan ke web browser untuk mengakses WordPress. Di sini saya mengganti browsernya ke Chrome karena untuk di sini malah default ke APK2. Jadi kembali ke sini. Nah, di sini kita klik ayo untuk memulai. Tapi sebelumnya pasti di sini kita ketik bila. Tadi yang digunakan tadi saya admin 123, kemudian kirim. Nah, di sini kan dia ada dapat mengadakan koneksi basis data yang berarti untuk database-nya itu belum ada, belum tersedia. Nah, jadi kita kembali ke Ubuntu. Di Ubuntu kita masuk terlebih dahulu ke MariaDB, MySQL, root, info. Passwordnya tadi. Nah, untuk password yang tadi itu password yang root sebelumnya, yang awal untuk mengakses, misalnya itu sudo sih, ya, untuk mengakses sudo sih. Nah, di MariaDB ini ketik perintah ini masuknya ke MySQL, perintah database, ya.
Di sini kita lanjutkan lagi. Di MariaDB ini kan kita akan membuat database baru yang akan diakses untuk WordPress. Untuk perintah-perintahnya ada di video ini. Nah, di sini diperhatikan untuk penggunaan data tanda petik untuk menghindari kesalahan saat login. Kemudian kita coba apakah file database-nya berhasil terbuat. Nah, di sini untuk database MariaDB-nya berhasil dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke web browser WordPress. Nah, di sini tadi kan udah berhasil login nih. Di sini ada file konfigurasi untuk berkas wp-config.php. Dari teks yang ada di sini kita akan menyalinnya. Kita kembali lagi ke window device. Ke sini. Maaf untuk kesalahan sebelumnya. Kita ke Bitfight, buka kembali ke terminal. Masuk ke mode root. Nah, di sini kita akan mengakses SSH. Nah, di sini kita ketik perintah ini untuk pindah ke direktori WordPress. Kemudian ketik perintah. Nah, di sini ini password yang digunakan itu password root. Nah, di sini kan kosong nih untuk berkas wp-config.php. Kita salin dari yang ada di WordPress ini. Kembali ke sini, kita paste.
Nah, setelah di copy, dipindahkan ke berkas foto config PHP yang diakses melalui SSH. Jangan lupa menyimpannya dengan tekan ctrl plus O, kemudian enter, lalu ctrl plus X. Nah, di sini kan dipastikan bahwa file konfigurasi untuk berkas foto config PHP itu telah terisi. Nah, setelah berhasil dipasang, ini, nah di sini berhasil dipasang, kemudian kita isi informasi di bawah ini. Untuk video fitur kita isi blog pribadi atau penggunanya. Ya. Untuk mengingat-ingat sandi, baiknya kita salin terus simpan ke not. Di sini kan kita udah mengisi informasi yang dibutuhkan, terus kita kembali ke Notepad untuk menyimpan sandinya. Kembali ke sini, kemudian untuk email yang digunakan misalnya ini. Lalu klik install WordPress. Kemudian masuk, kita gunakan nama pengguna untuk login, password yang tadi, kemudian masuk. Nah, di sini WordPress berhasil diakses. Sekian dari saya untuk step by step menginstal Linux Ubuntu, web server Apache 2, kemudian SPT, dilanjutkan SSH, lalu Bitbucket, database MariaDB, PHP, dan yang terakhir WordPress. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.